Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pak Muhammad Rizal, dosen pengampu filsafat hukum. Perkenalkan, saya Anissa Adisti dari Prodi Hukum Cyber Muhammadiyah, dan kali ini saya akan membawakan presentasi terkait AI yang berjudul AI dalam ranah kebijakan negara, algoritma menggantikan moralitas hukum. Latar belakang dari penulisan ini adalah perkembangan pada dunia artificial intelligence yang sangat pesat. Saat ini terutama terdapat otomatisasi dalam analisis data di berbagai sektor di Indonesia. AI untuk operasional sistemnya sudah digunakan pada tilang elektronik untuk mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas. Kemudian ada dalam sistem perbankan di mana beberapa bank di Indonesia sudah menggunakan AI sebagai otomatisasi layanan dengan menggunakan chatbot dan juga dengan menggunakan verifikasi biometrik. Dan AI ini juga digunakan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia yang saat ini dirilis oleh BRIN menjadi acuan nasional mencakup area fokus seperti etika, kebijakan pengembangan talenta, infrastruktur, riset, data, dan inovasi. Tapi kerangka hukum yang komprehensif masih dalam tahap pengembangan. Saat ini regulasi yang ada hanya berfokus pada panduan etika daripada undang-undang yang spesifik untuk AI. Kominfo menargetkan untuk menerbitkan aturan baru yang mengikat secara hukum melalui peraturan menteri agar memberi kepastian hukum dan mengandung dukungan ekosistem AI nasional. Urgensinya dalam kebijakan publik, pemerintah berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan dengan menggunakan AI. Selain itu, masyarakat dan pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan revolusi digital. Integrasi teknologi yang digunakan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan negara akan mendorong inovasi pelayanan publik dan percepatan transformasi digital nasional. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk menganalisis apakah moralitas bisa dikodekan dalam algoritma. Pada dasarnya, algoritma AI dalam bentuk aturan dan prinsip etika bisa dikodekan. Namun, AI tidak punya moralitas intrinsik seperti manusia. Tidak ada empati, kesadaran, dan pemahaman emosional karena dibangun melalui data. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat keputusan atau memberikan data yang melanggar etika dan moral, serta memuat ketidakadilan? Ada 3 poin utama dalam topik ini yang perlu dicermati. Munculnya krisis kepercayaan pada nurani manusia. Banyak pejabat publik yang melakukan korupsi, berbicara tanpa ada empati, menjalankan hukum tebang pilih. AI seolah bisa dianggap sebagai solusi yang adil dan objektif. Pemerintah gencar mendorong pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang juga dianggap sebagai salah satu hal yang perlu dicermati, yang jika berhasil diterapkan maka akan ada risiko memiliki sistem canggih secara teknologi namun cacat moral karena kaku, tidak responsif, dan tidak memiliki empati. Kemudian akan ada otomatisasi ketidakadilan karena AI tidak memiliki pertimbangan secara intrinsik dan humanis, hanya berlandaskan teori, data yang dihimpun melalui algoritmanya. Sehingga keadilan yang dihasilkan bisa buta. Cara kerja AI memang cepat dan dapat menjadikan alat penindas karena otomatis dan meluas tanpa rasa bersalah pada sistemnya. AI tidak mengenal diskresi. Ketika aturan mengatakan A, maka hasil AI akan A. Meskipun secara moral tindakan tersebut mungkin tidak adil dalam situasi tertentu. Dalam natural law theory atau hukum alam ditekankan prinsip-prinsip moral dan etika universal yang melekat pada manusia. Bukan hanya sekedar komputasi, sehingga penerapan AI dalam ranah kebijakan negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tindakan diskriminasi. Legal realism atau realisme hukum
melihat hukum dalam praktiknya, termasuk bagaimana hakim dan penegak hukum menerapkan aturan dengan benar. Dalam penerapan AI dikhawatirkan ada bias algoritmik karena struktur AI dibangun dari pengumpulan data yang masif. Sehingga ketika analisis bukti atau rekomendasi hukum yang ada pada data telah dimanipulasi, maka potensi bias algoritmik dapat menghasilkan putusan yang tidak adil. Pengguna AI tetap harus di bawah pengawasan manusia dan diawasi dengan ketat untuk memastikan keadilan yang nyata. Dalam A Theory of Justice atau teori keadilan, John Rawls menekankan prinsip untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berfokus pada distribusi manfaat dan beban secara merata. Penggunaan AI dalam kebijakan negara harus dipastikan membawa manfaat ekonomi dan sosial. Misalnya efisiensi pelayanan publik atau memberi diagnosis medis yang baik dan tepat. Namun perlu diingat bahwa hal ini harus dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh lapisan dan tidak memperburuk ketimpangan sosial. Sejarah AI sendiri bisa dilihat dari awalnya bahwa AI adalah artificial intelligence yang merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan sebagai sebuah mesin yang membutuhkan kecerdasan manusia dalam proses kerjanya. Tugas AI umumnya menjadi mesin pembelajaran berdasarkan data yang memiliki pengalaman, pemecahan masalah, pembelajaran bahasa, pengidentifikasi wajah manusia. Alan Turing pada 1950 setelah menerbitkan makalah berjudul Computing Machine and Intelligence terkait uji coba apakah mesin menunjukkan perilaku cerdas dan setara dengan manusia. AI kemudian dikembangkan pada 1956 oleh John McCarthy berdasarkan penemuan Alan Turing. McCarthy ingin membuat mesin yang bernalar dan berlogika, mensimulasikan kecerdasan manusia, mengotomatisasi tugas komputer, dan meningkatkan efisiensi kerja agar tidak dipengaruhi emosi, bias, atau kesalahan manusia. AI digunakan untuk efisiensi administrasi dan analisis data masif sebagai machine learning untuk mengidentifikasi pola penipuan pajak dan membantu pengacara menganalisa kasus hukum. Pada masa ini, yaitu pada tahun 1990 sampai 2000-an, AI masih bekerja untuk pemerintah dan lembaga hukum. Pada tahun 2000, beberapa negara maju menggunakan predictive policing atau AI untuk memprediksi kejahatan dan analisis data besar atau big data untuk merumuskan kebijakan sosial dan perkotaan. Pada 2018 sampai 2020 sampai dengan saat ini, AI digunakan untuk transformasi digital dan pengambilan keputusan menggunakan model yang lebih canggih dan keseriusan negara untuk mengintegrasi AI dalam tata kelola. Di tahun 2018-2019, negara meluncurkan inisiatif strategi nasional AI. Hal ini diterapkan di US, Amerika Serikat, Tiongkok, bahkan di Indonesia sebagai respon revolusi industri 4.0 yang menggarisbawahi komitmen politik menjadikan AI sebagai bagian kebijakan publik. AI diimplementasikan dalam layanan publik yang berinteraksi langsung dengan warga menggunakan chatbot pemerintah untuk menganalisis undang-undang dan merumuskan kebijakan berbasis bukti. Di Albania, ada terobosan politik yang menunjuk AI sebagai menteri virtual bernama Diela untuk memerangi korupsi dan menandai AI yang masuk dalam struktur jabatan publik. Cara kerja Diela ini menjalankan keputusan pengadaan tender berdasarkan kriteria yang diprogram, diambil dari meritokrasi dan data, berfungsi untuk mekanisme pencegahan dan identifikasi korupsi di awal. Jika ada anomali atau indikasi korupsi dalam tender, Diela akan segera menolak dan membatalkan atau menunda tender tersebut.
Identifikasi kasus itu diserahkan ke pihak berwenang manusia, seperti kejaksaan dan lembaga anti korupsi, untuk proses hukum lebih lanjut. AI tidak dapat dituntut jika membuat kesalahan. Jadi siapa yang bertanggung jawab jika dialah membuat keputusan tender yang salah dan diskriminatif, karena itu adalah sebuah sistem dan sistem itu bisa dimanipulasi melalui backdoor oleh tim yang mengendalikan dan memasukkan data sehingga detail algoritma dialah tidak transparan. Legalitas dan konstitusi mempertanyakan legitimasi posisi Menteri Virtual Diela. Partai oposisi Albania menyatakan tindakan penunjukan Diela inkonstitusional. Pada kasus korupsi sistemik yang terjadi di Albania, Diela hanya memberikan identifikasi awal. Keputusan Diela tidak efektif tanpa penegakan hukum manusia yang kuat. Di Indonesia, chatbot BPJS yaitu Cika dianggap sebagai salah satu karya AI yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Namun kendala yang terjadi, Cika tidak dapat diakses pada jam-jam tertentu, bahkan bisa tidak merespon dalam waktu berhari-hari. AI bisa dinilai dari peniruan yang sempurna. Deepfake pada AI dapat memanipulasi informasi seperti menciptakan berkas, video, dan foto palsu yang mencemari moral, etika, dan mengaburkan fakta hukum karena dapat memunculkan potensi pemerasan, merusak reputasi individu, menyebarkan berita hoax, hasil rekayasa AI pada kampanye, bahkan dapat mengganggu stabilitas politik. AI akan sangat berbahaya di tangan yang salah. AI menciptakan algoritma dari pengumpulan data. Jika data pelatihan AI mengandung bias historis seperti bias gender, rasial, catatan kriminal, maka AI justru dapat mengeluarkan keputusan yang tidak seimbang dan diskriminatif. Potensi pelanggaran privasi dapat terjadi ketika AI digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pribadi secara massal. Akuntabilitas AI tidak bisa dipertanggungjawabkan karena status hukum AI masih sebatas objek hukum dan alat bantu. Di Indonesia, sesuai regulasi Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, aturannya hanya mengakomodasi sebagian dari dampak penggunaan AI. AI adalah alat pendukung dengan perpaduan teknologi yang dikembangkan dengan merangkum segala ilmu yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban, bukan sebagai pengendali dan pemegang otoritas moral. Menggantikan moralitas dengan algoritma justru membuat hukum menjadi kaku, tidak humanis. Profesi seperti hakim dan pengacara juga pejabat publik memerlukan penilaian kritis, kreativitas, dan empati manusia yang saat ini masih tidak dimiliki oleh AI. Sehingga keputusan penting akan menjadi beresiko dan kehilangan nilai kemanusiaan jika digantungkan pada AI. Penggunaan AI pada layanan publik yang luas dapat menciptakan kesenjangan digital. Kelompok masyarakat tertentu yang tidak memiliki akses teknologi canggih atau literasi digital yang memadai akan terpinggirkan dari layanan publik berbasis digital sehingga melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan. AI juga membutuhkan sumber daya teknologi yang maju agar dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Pemerintah harus mempersiapkan dengan matang seluruh perangkat teknologi agar AI dapat berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, sebelum menerapkan AI dalam kebijakan negara, terlebih dahulu harus ada undang-undang dan regulasi etika yang ketat agar teknologi tidak menggantikan diskresi manusia. Cika sebagai salah satu AI yang digunakan untuk olah BPJS ternyata gagal memberikan respon pada waktu-waktu tertentu dan menunjukkan bahwa Indonesia masih harus menyiapkan diri untuk penerapan AI dalam kebijakan publik. Hukum tanpa moralitas adalah kekosongan, dan AI adalah teknologi berupa algoritma tanpa hati nurani. Manusia perlu beradaptasi dengan perkembangan modernisasi, tetapi kemanusiaan tidak boleh tergantikan dengan program kode teknologi.
Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.